Halo semuanya, selamat datang di podcast Teman Cerita. Saya Ataya Halida Islami sebagai host akan menemani kalian pada episode kali ini. Di sini kita lagi ada di salah satu tempat kopi di GKB nih. Saya juga sebagai host ditemani sama bintang tamu kita yaitu Halo, aku Norfatia Razika dari UPT SMP Negeri 22 Gresik. Wow, tamu kita kali ini spesial banget ya, dari anak salah satu siswi UPT SMP Negeri 22 Gresik. Kalau boleh tahu, podcast kali ini kita mau bahas tentang apa sih, Mbak Rara? Pada podcast kali ini kita akan membahas tentang adat istiadat Papua. Wow, topiknya menarik banget ya buat anak muda zaman sekarang yang mungkin tentang adat istiadat orang-orang pelosok ini kurang tahu gitu ya. Kalau boleh, ini boleh tanya-tanya nggak sih Mbak Rara? Boleh? Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama. Kalau boleh tahu nih, yang pertama banget, suku yang ada di Papua itu ada suku apa aja sih, Mbak Rara? Suku di Papua ada suku Asmat yang menjadi suku terbesar dan terkenal di Papua. Oh, berarti selama ini yang namanya suku Asmat itu adanya di Papua, guys. Itu terbesar ya. Lanjut ya, guys. Kita masuk ke pertanyaan kedua. Kalau boleh tahu nih, Mbak Rara, di Papua itu ada bahasa apa sih? Di Papua ada bahasa Dufle. Bahasa Dufle adalah bahasa dataran danau dari Papua, Indonesia. Dituturkan di desa Dagai di distrik Dagai, Kabupaten Puncak Jaya. Varian ejaannya adalah Dufde, Duve, Duvele, Dufre. Ia juga dikenal sebagai Wiri. Pitkin berbasis Dufle juga digunakan dengan speaker Wano. Oh, ternyata di Papua ada bahasa Dufle ya. Tapi bagus loh bahasanya. Dia punya ejaannya itu satu kata tapi ejaannya banyak. Lanjut guys, kita masuk ke pertanyaan ketiga. Biasanya ini kalau tentang adat istiadat itu ada tari-tariannya. Kalau di Papua itu, Papua punya tarian apa sih Mbak Rara? Papua memiliki tari Sajojo yang paling terkenal, menceritakan interaksi antar suku di Papua. Oh, tari Sajojo yang itu ya, dia lumayan terkenal ya sekarang di kalangan anak muda. Biasanya di FYP TikTok, kalau nggak YouTube biasanya. Lanjut guys, kita masuk ke pertanyaan keempat. Nah, biasanya kalau ada tari tradisional, biasanya itu diiringi sama musik. Kalau nggak gitu alat musik, kalau nggak itu lagu-lagunya bahasa daerah sana ya. Nah, kalau di Papua ini alat musiknya itu apa ya? Alat musik di Papua yaitu tifa yang bentuknya mirip kendang dan terbuat dari kayu matoa yang dilubangi. Oh, yang kalau penonton nih pengen tahu bentuknya kayak gimana, kayak gini bentuknya ya. Nah, kayak gitu tuh ya. Itu biasanya kalau anak SD itu suka keluar soal-soal di ulangan gitu ya. Lanjut, kita ke pertanyaan selanjutnya. Kalau sudah alat musik nih biasanya akan memainkan musik. Nah, di Papua itu ada lagu apa sih? Lagu daerah Papua itu memiliki lagu Apuse. Lagu ini yang terkenal dari Papua memiliki makna seseorang cucu yang meminta izin kakek dan neneknya merantau ke negeri seberang. Oh, yang lagunya tuh lumayan ini ya, populer biasanya. Seharusnya ini banyak teman-teman ini yang sudah tahu ya yang lagunya Apuse Kokondao. Oke, kalau mau lihat ya, kalau mau lihat selanjutnya bisa kalian lihat di YouTube ya teman-teman. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya.
berhubung kita nih lagi ada di tempat kopi. Nah, makanan apa sih yang populer di Papua? Yang kebanyakan orang tahu itu kan papeda ya. Boleh dijelaskan sedikit Mbak Rara tentang papeda? Nah, betul banget nih, biasanya yang paling umum yang dikenal orang itu ada papeda. Terbuat dari bubur sagu, biasanya disajikan dengan ikan tongkol bumbu kunyit. Oh, gitu ya. Kalau teman-teman mau tahu gambarnya ini dia. Nah, itu kayak itu menggoda banget ya. Kalau misalnya lagi hujan-hujan gitu, makan kuah-kuah kenyal-kenyal, kebayang sih enaknya. Ya, nah karena kita habis ngomong soal makanan kayak agak lapar ya bintang tamu kita ini. Nah, ini ada sedikit makanan buat Mbak Rara. Oke. Terima kasih. Silakan ya Mbak Rara ya. Nah, kalau makanannya sudah datang nih, boleh sambil diminum-minum atau dimakan-makan ya Mbak Rara. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Kalau boleh tahu nih ya, di Papua ini punya rumah adat apa ya? Yang mungkin teman-teman yang lain tuh sudah tahu ya. Kalau di Papua ini rumah adatnya itu rumah adat Honai, yang dia kayak gubuk gitu. Nah, boleh dijelaskan sedikit Mbak Rara? Betul banget nih, di Papua itu nama rumah adatnya yaitu Honai, tapi tidak dapat ditemukan di seluruh Papua, hanya ditemui pada suku Dani saja. Oh, berarti rumah adat Honai yang selama ini kita tahu itu teman-teman, itu nggak di seluruh Papua ya. Cuman kita temui di suku Dani saja. Nah, kita sudah sampai nih Mbak Rara di pertanyaan terakhir. Ini pertanyaan terakhir buat Mbak Rara ini ya, tentang Papua. Kalau boleh tahu, pakaian adat apa sih yang dipakai umumnya di Papua sana? Pakaian adat Papua yaitu koteka. Pakaian adatnya dipakai pria untuk menutupi kemaluan mereka. Berarti yang biasanya kita lihat yang pakaiannya mungkin kita sebagai orang awam agak terbuka ya, tapi ternyata itu tuh memang sudah tradisi dan khasnya mereka. Oke, kita sudah habis pertanyaannya teman-teman. Yeay. Oke, terima kasih ya buat Mbak Rara sudah datang pada podcast Teman Cerita pada episode kali ini. Gimana perasaannya Mbak Rara diundang ke sini? Terima kasih banyak. Pada podcast kali ini sangat seru banget nih. Ditunggu ya di episode selanjutnya. Oke, terima kasih banyak Mbak Rara. Sekian dari kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tungguin episode kita selanjutnya. Bye-bye.